Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Rizky Arya Pradana Putra dari mahasiswa STEMIK Hang Tuah Pekanbaru semester 3. Nah, di sini saya akan menjawab hasil UAS saya yaitu tentang bahasa pemrograman dengan Bapak dosen yaitu Pak Yuda Irawan Eskom MTI. Nah, di sini tentang soalnya atau UASnya itu tentang bagaimana menghubungkan pemrograman NetBeans dengan MySQL. Oke, langsung saja tanpa basa-basi kita langsung aja ke program saya. Cekidot. Baiklah, terlebih dahulu untuk menghubungkan NetBeans dengan MySQL kita harus mengaktifkan dulu yaitu MySQL ada sumnya yaitu Apache dengan MySQL. Setelah aktif, kita buka Google Chrome atau browser yang lainnya yang bisa menghubungkan localhost. Lalu buka. Di sini saya mempunyai database yaitu dengan nama Hotel Rizky Arya, di mana saya mempunyai ID pegawai, pelanggan, pembayaran kamar dan sewa kamar. Di bagian pegawai itu saya mempunyai file yaitu ID pegawai, nama pegawai, alamat dan nomor telepon. Nah, di sini di bagian pelanggan yaitu saya memuat ID pelanggan, nama pelanggan, alamat dan nomor telepon. Sedangkan untuk pembayaran kamar, saya memuat ID kamar, pelanggan, ID kamar, ID pelanggan, tipe kamar, harga kamar, jumlah hari dan total pembayaran. Di bagian ID yaitu mencakup beberapa ID yaitu mulai dari ID kamar, ID pelanggan dan ID pegawai. Kalau di bagian sewa kamar itu mencakup ID kamar, tipe kamar dan harga kamar. Nah, setelah ini kita buka lagi database atau NetBeans kita, karena database yang sudah kita buat langsung kita buka NetBeans. Baiklah, di sini saya telah membuat suatu project dengan nama Rizky Arya UAS. Nah, di sini saya telah membuat beberapa JFrame yaitu dari entry data pegawai, entry data pelanggan, restoran, tabel pembayaran, tabel tampil data pegawai, tampil data pelanggan, from login dan from utama. Nah, kita coba jalankan di bagian login. Kita coba dulu programnya. Nah, di sini saya memiliki 3 tombol. Nah, di sini bagaimana saya mereset. Nah, maka dia akan mereset. Kalau kita tekan exit, maka dia akan keluar. Oke, kita coba lagi jalankan. Di sini kita akan memasukkan username dan password. Nah, kita coba di sini password saya, username saya itu Rizky Arya, sedangkan passwordnya itu 1 sampai 5. Nah, di sini kita coba dulu sembarang apa agar kita tahu apa bacanya ketika dia salah. Nah, ketika dia salah dia memunculkan nama yaitu login error dengan username dan password Anda salah. Nah, gimana supaya kita coba masuk ke ke login Arya dengan password 12345. Maka loginnya berhasil. Nah, di sini saya menghubungkan from login dengan from utama sehingga saling berkaitan atau saling berhubung. Saya login akan pergi ke from utama dan from utama akan menampilkan data-data yang ada di sini, yaitu mulai dari entry data, yaitu ada entry data pegawai dan entry pelanggan, yaitu pegawai dan entry pelanggan. Tampil data itu tampil data pegawai dan data pelanggan, dan pembayaran itu tabel pembayaran. Ini tabel pembayaran, dan restoran food dan itu di bagian restoran. Oke, kita coba dulu untuk memasukkan entry data pegawai. Di sini saya mempunyai kode yaitu HP 004, nama Rizky, namanya Bunga, dengan alamat Jalan
jalan kegelapan ini hanya penamaan ya. Untuk nomor telepon Semarang 0812 45 45 6161. Kita coba tombol simpan, maka data tersimpan. Nah, untuk kita tombol reset, maka dia akan mereset. Oke, kita coba. Nah, karena kita tadi entry data pegawai, kita coba dulu melihat tampilan data pegawai. Apakah tadi apakah data tadi tersimpan, apakah tidak. Nah, maka dari HP 004 Bunga dengan jalan kegelapan dengan nomor segini, nah, maka dia tampilannya ada. Nah, kita coba ubah di tampilan ini di Bunga, misalnya salah nama. Kita buat siapa ya? Tono jalan kegelapan. Kita coba edit. Maka untuk nama pegawai dia bisa berubah kegelap. Oke, kita coba edit. Oke, mau kita coba apalagi nomor telepon salah, misalnya tadi 61, sekarang kita bikin 62. Kita coba edit. Maka dia tampilan berubah. Saya kasih tahu untuk ID pegawai itu tidak bisa diubah karena saya mencoba itu primary key atau ID-nya tetap. Misal saya ubah nih dengan angka 5 nih, maka dia tidak akan bisa berubah karena dia telah kita inputkan tadi HP 004. Maka hanya memasukkan data itu dengan sesuai apa yang kita mau di awal tadi. Di sini saya hanya bisa mengedit, yaitu di bagian nama, alamat, dan nomor telepon. Di Melati saya tidak bisa, jangan bisa karena ID pegawai saya bersifatnya tetap, tidak bisa diubah. Kalau untuk tombol reset itu dia akan mereset ini. Nah, kita coba cari. Untuk tombol cari, kita coba cari misalnya siapa tadi? Jono, kita coba. Maka kita cari di tabel Jono ini karena dia tidak misalnya kita coba hapus, maka Jono menghilang. Oke, kita lanjut. Nah, kita coba di entry data pelanggan. Bentar, dengan waktu. Oke. ID pelanggan yaitu saya membuat HP. Kalau untuk ID pelanggan saya buat PH, yaitu dimana pelanggan hotel dengan 003 dengan nama Tini, alamat jalan apa, dengan nomor telepon 08, sembarang saja ya, saya menginputnya sembarang. Oke, kita coba simpan. Maka data simpan, kita coba reset, maka reset. Kita coba melihat tampilan data pelanggan tadi, maka dia ada nih P1, P2, PH2 pelanggan hotel. Nih. Kita coba edit di sini Tina misalnya, karena kita salah nama mungkin. Tina bisa, misalnya ini Tinu, jalan apa saja, nomor teleponnya, oh iya nomor teleponnya kita tipe 221 atau yang tadi, maka datanya akan berubah. Nah, bagaimana untuk tombol reset? Maka dia akan reset. Nah, reset. Kita coba misalnya kita ingin menghapus tabel, siapa yang mau kita hapus? Mawar, kita coba hapus, maka Mawar hilang. Nah, kita coba tombol cari Tinu, misalnya kita cari nama Tinu. Sarah, jangan, karena di sini ada nama saya Rizky Arya Pradana Putra, kan nama saya panjang tuh Rizky Arya Pradana Putra. Saya ketik Arya, maka dia akan tampilkan juga tuh begitu. Oke, kita lanjut ke, karena entry sudah saya jelaskan tabel data juga, kita lanjut ke pembayaran. Nah, di tabel pembayaran di sini saya telah menginput datanya, yaitu kode kamar, tipe kamar, harga kamar, pemesanan, ID pelanggan, berapa jumlah per malam, total pembayaran. Nah, saya coba dulu dari HK3 misalnya, itu dengan VIP dengan harga 20
200.000 dengan HK. HK itu apa? Hotel kamar dengan kode 003. Kalau 1 dia standar dengan harga 100.000. Kalau 2 apa? Kalau 2 dia eksekutif, kalau 3 dia itu VIP. Nah, di sini kita coba ID pelanggan tadi kita coba misalnya tadi PH 003 dengan per malam setelah mau misalnya dia mau jumlah hari nginapnya cuman 3 hari, maka kita hitung 3 kali 200.000 maka harganya 600. Nah, kita coba tombol reset, kita reset dulu bisa apa enggak. Sebelum kita simpan, kita reset dia mau. Nah, kita coba lagi VIP dengan ID pelanggan PH 003 jumlah per hari 3 hari saja. Kita hitung 600.000, kita proses, data berhasil disimpan, maka data ini berhasil disimpan. Oke, data itu tersimpan di bagian tabel ini. Ketika kita tekan tombol tampil, maka dia tampil. Nah, bagaimana untuk menghapus tabel ini? Kita ketik ini, kita coba tombol hapus, maka dia hilang. Oke, kita coba proses, data simpan, kita tampilkan, maka dia kembali. Oke, nah, kita lanjut ke bagian restoran. Nah, di restoran ini saya mempunyai food dan minuman, dimana menu makanan itu ayam taliwang, ikan nila bakar, bebek sambal hijau, nasi payung, nasi gong, nasi seafood dengan harga 1 itu 53.000. Nah, misalnya di luar menu misalnya itu kan 7 tidak ada, maka bacaannya akan seperti ini. Pilihan tidak tersedia di menu. Nah, maka dia akan hilang. Coba misalnya 1, tampilkan harga ayam taliwang, jumlah pesanan kita pesan 1 saja, kita coba hitung, maka hasilnya 53.000. Untuk ice strawberry misalnya nih kita pesan minuman misalnya 2, kita tampilkan harganya 15.000. Oke, jumlah pesanan misalnya kita beli 2, oke, kita hitung, maka hasilnya 30.000. Nah, bagaimana kita totalkan kedua-duanya? Misalnya kita pesan menu makanan dan pesan minuman nih, bisa kedua-duanya kita pesan, maka kita coba total keseluruhan. Nah, 83.000. Kalau misalnya kita pesan menu makanan, maka kita fokus ke menu makanan. Kalau minuman kita fokus ke minuman. Misalnya kita pesan dua-duanya, maka kita total keseluruhan. Kita coba tombol reset. Nah, kenapa tombol reset saya ada 3? Yaitu reset ini untuk mereset kedua-duanya. Kalau untuk tombol reset ini hanya untuk mereset di tabel ini. Tekan harga 2, hitung, nih kita coba tombol reset. Kalau ini fokus tombol reset bagian minum makanan. Harga, hitung, harga, hitung, nih kita tombol reset ini, maka ini tidak hilang karena kita melihat misal ada orang ingin memesan menu makanan saja, ada juga orang memesan menu minuman saja, maka saya membuat total harga di sini, total harga di sini, dan total keseluruhan. Oke, lanjut. Oke, demikian hasil penjelasan dari penjelasan pemrograman saya. Di sini saya akan menampilkan hasil pemrograman saya. Untuk itu saya matikan dulu videonya karena video ini batasnya cuma sampai 10 menit. Baik, saya lanjutkan. Nah, di sini kan kita telah memasukkan data-data tadi. Nah, data tadi yang ada di dalam tabel-tabel tadi, misalnya mana ya? Di tabel data pegawai, kita coba jalankan, run file, tampil data pegawai, kita lihat tabel data pegawai. Nah, di sini kan ada HP 001, Jona, Melati, dan Tono 4. Nah, di sini data tadi akan menyimpan atau menampilkan di database tadi di pegawai. Oh, udah ya. Ini di ID pelanggan ID pegawai itu HP 001 Jona, Melati, Tono, Jalan Merpata, ya karena kita mencoba mengedit jalan panjang dan jalan kegelapan. Nah, itu dia. Bagaimana pelanggan? Sama saja, pelanggan juga. Coba pelanggan. Nih, pelanggan juga ada, pembayaran juga ada. Oke, langsung saja
Kita lanjut penjelasan coding. Nah, kita coba dulu di entry data pegawai. Nah, di sini saya memuat ada 4 text file yang gimana ID pegawai. Oke, ID pegawai, nama, alamat, dan nomor telepon, simpan, reset, dan exit. Kita lihat di bagian saya jelaskan bagaimana penggunaan saya. Nah, di sini saya memiliki localhost. Nah, di sini untuk dapat menghubungkan MySQL, oh ya, satu lagi saya lupa. Untuk menghubungkan MySQL dengan NetBeans, kita harus menghubungkan library to add library. Bentar. Nah, kita cari bagian MySQL JDBC driver. Kita tekan, nah, maka dia akan tampil di sini. Oke, kita lanjut. Bagian entry data, entry data pegawai. Ini dia localhost, dimana saya membuka localhost dengan Hotel Rizky Arya, yaitu database-nya. Ini dengan database Hotel Rizky Arya. Oke, lanjut. Kalau untuk dimension ini dimana supaya tampilan menu saya, masih jalan ya. Dimana letak tampilan ini saya berada pas di tengah. Ini di tengah gini. Pas saya jalankan, run. Frame CZ dengan apa segala itu dia akan meletaknya langsung di tengah. Ini apa ya? Yang di pegawai. Yang tadi itu mungkin tabelnya. Saya dia akan langsung ke tengah. Untuk entry data yaitu saya punya stringnya itu ID, nama, string alamat, dan string nomor HP. Ini saya jelaskan sedikit. Insert into pegawai, yang dimana saya akan memasukkan nama yaitu ID pegawai, ID pegawai, nama pegawai, alamat, dan nomor telepon itu di bagian tabel pegawai 19081027 yang ada di database yang ada di database dengan nama database Hotel Rizky Arya dengan pegawai 19081027. Oke, lanjut. Ini dia. Oke, ID nama dan alamat, nomor HP. ID pegawai itu ada ID, nama pegawai, alamat, nomor telepon, yaitu dimana saya telah memasukkan string ID yaitu ID, nama, alamat, dan nomor HP. Lanjut. String ID. Kita akan memasukkan entry data atau ini void simpan, yaitu di bagian sini. Dimana text ID di bagian ID, nama, alamat, nomor HP. Saat kita memasukkan data nama-nama itu akan otomatis tersimpan. Kalau dia otomatis simpan, maka dia akan data tersimpan. Lanjut, ini tombol reset. Oke, set text 00 yang akan diresetnya itu di text file ini dengan nama ini. Oke, sistem exit. Kita lihat desainnya. Ini desainnya. Kita lihat waktu. Oke. Untuk tabel apa ya? Karena ini entry data pegawai, kita lihat tampil data pegawai. Nah, di sini kita lihat shotnya, dimana saya meletakkan posisinya itu memang di tengah. Di sini ada tampil data, dimana tampil data itu akan menampilkan data yang ada di sini. Sama saja tadi select from pegawai, dia akan memasukkan yang tadi saat kita memasuk. Saat saya memasukkan entry data tadi, maka dia akan select from pegawai. Database tabel pegawai, yaitu dengan ID pegawai, nama pegawai, alamat telepon yang ada di dalam tabel sini. Jadi nanti yang ada di data tadi dia akan masuk ke dalam tabel ini saat kita menyimpan. Pegawai, lanjut. From pegawai ini pencarian, dimana saya pencariannya itu dengan nama pegawai. Ini hanya nama pegawai. Where nama pegawai. Kita lanjut edit pegawai. Oke, lanjut. Ini apa nih, edit. Di mana di bagian edit itu akan saya updatekan pegawai yang ada di tabel database Hotel Rizky Arya dengan tabel pegawai. Dengan set nama, dia akan mengedit nama, alamat, nomor HP,
where ID, bagaimana ID, dimana bagian ID itu tidak bisa diedit. Lanjut ke bawah, ini tombol cari, ini dia codingan tombol cari, nama web, pencarian nama pegawai, ini tabel mouse click. Ini dimana saya akan, saat saya tekan klik, dia otomatis akan ada di ID pegawai, nama, alamat, dan nomor telepon. Lanjut ke bawah, tombol edit. Saat saya mengedit, dia langsung edit ya. Ini tombol hapus, saat saya klik dia akan delete from pegawai, dimana di dalam tabel pegawai dia akan menghapus. Oke, lanjut tombol reset, dimana saya akan meresetnya text ID. Tombol reset itu saya akan mereset bagian sini, 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 sini. Oke, apa lagi ya? Oke, itu saja. Kita coba. Ini dia tampil. Saat kita ketik ya, saat kita reset bagian ini, maka dia akan hilang. Saat kita nyari, misalnya kita ketik, kita cari Tono, maka dia akan tampil. Oke, untuk entry data pegawai, entry data pelanggan, dan tabel ini keduanya mungkin sudah saya jelaskan. Yang paling penting sini tabel pembayaran dengan restoran. Saya lanjut dulu tabel pembayaran. Maaf, tampilan saya seperti ini, saya ubah dulu. Set layout, saya nulkan. Nah, ini dia tampilan saya. Dimana kode kamar sudah saya jelaskan tadi saat pemrosesan. Nah, di bagian HK kode kamar saat saya klik itu, di bagian ini klik 2 kali. Bukan action ya, tapi dia itu select item kok, salah saya, bentar. Ini CB tipe kamar, item started. Nah, jadi dia item. Gimana saat saya pilih yang pertama, dia akan standar HK 001, 2, 2, karena saya ada 3, berarti untuk selectnya itu harus dimulai dari 0, tidak boleh melangkahi, karena dia akan, untuk bagian pertama dia tidak akan menampilkan nilai. Oke, apalagi tipe dia akan memasukkan otomatis tipe kamar, dia akan memasukkan otomatis yaitu saja. Ini yang dimasukkan itu yaitu teks tipe kamar, standar, teks ID kamar, dan teks harga. Berarti tipe kamar, harga per malam, tipe kamar, harga, pemesanan. Baik, mohon maaf video yang tadi mati. Saat saya memilih HK001, maka dia akan otomatis keluar yaitu tipe kamar, harga kamar, dan kode kamar. Nah, kita lanjut ke bagian hitung, tombol hitung. Nah, di tombol hitung itu saya telah menetapkan yaitu per malam dikali harga per malam, yang dimana teks pembayaran itu nanti total pembayaran itu data yang sini nanti akan dari perkalian ini dia akan masuk ke data sini. Oke, lanjut tombol proses. Nah, di tombol proses di sini saya telah memasukkan data yaitu ID kamar dengan tes ID, tipe kamar, harga kamar, dan jumlah hari, yang dimana saat saya mengisi ini dan ini sama harga per malam, dia akan otomatis tersimpan di bagian tabel ini. Oke, lanjut. Ini dia data berhasil disimpan. Simpan data ID kamar, pelanggan, tipe kamar, dan harga total pembayaran. Lanjut. Nah, saat saya tekan klik tombol tampil, maka dia akan menampilkan. Nah, di sini kan ada nih try tampil data. Nah, di tampilan data ini saya telah membuat void tampil data di bagian atas. Mana dia? Di tampil data yaitu void tampil data try, yang dimana saat saya memasukkan data itu from pembayaran kamar, dia akan masuk ke database ke tabel yaitu tentang pembayaran kamar, tentang ID pelanggan, tipe kamar, harga kamar, dan jumlah hari. Nah, di sini ada ID kamar, ID pelanggan, tabel sewa kamar. Dia akan masukkan data yang ini tadi yang setelah kita input di dalam tabel sewa kamar.
di sini. Kita klik kanan, cek tabel sewa kamar. Oke, saat kita tekan tombol hapus, maka dia akan teraih tombol hapus delete from pembayaran kamar yang dimana dia akan masuk ke tabel pembayaran kamar, akan menghapus di bagian tabel pembayaran kamar. Oke, lanjut desain. Oke, reset sebenarnya udah. Kita lanjut karena waktu saya agak lumayan panjang tadi ya, kita percepat. Kita masuk ke tabel restoran. Bentar. Nah, di tabel restoran ini saya memiliki beberapa yang dimana saat saya masukkan pilihan Anda 1, 2, 3 sampai 6 itu setelah saya masukkan datanya di bagian tampil harga, yang dimana tampil harga itu saat saya tekan atau pilih 1 atau memasukkan angka 1, maka yang hasilnya akan keluar harga 53.000. Kalau saya pilih 2, 20.000. Jadi mana teks pilihan itu yang dimana saya memasukkannya di sini. Saat kita masukkan angkanya itu teks pilihannya tuh di sini. Di tampil harga lagi. Nih, sampai yang ini. Saat saya saya pemilihan ada 6 tuh. Saat saya memilih 7 hingga ke atas, maka pilihan tidak tersedia di menu default deh. Lanjut, tombol reset untuk mereset ini, masukkan pilihan ini harga, jumlah pesanan, total harga. Untuk tombol hitung, saya di sini akan menghitung yaitu harga jumlah pesanan, yang dimana saat memasukkan teks harga dengan jumlah pesanan, dia akan saling berkali, misalnya harga dikali dengan jumlah pesanan. Nah, sana sini saya telah memasukkan in total pembayaran sama dengan harga jumlah pesanan, maka total harga, teks di total harga yang tadi akan memasukkan total pembayaran yang dimana rumusnya tadi. Oke, lanjut. Oke, sama juga halnya total keseluruhan, dimana akan menjumlahkan total harga minuman dan total harga makanan. Total keseluruhan ini ya, total makanan, total minuman. Oke, kita lanjut ke bagian from login. Nah, untuk login, saat kita login, dia akan hotel itu dia akan memasukkan misalnya database-nya itu kan hotel Rizky Area ini nih, dia ini hotel Rizky Area dengan from utama. Saat from utama dijalankan, dia akan mencari from hotel Rizky Area dengan frame yaitu from utama. Ini dia, dimana dimensionnya itu saya letakkan di tengah, dimana teks username dan password itu 0, dikosongkan untuk reset ya. Ini untuk tombol reset. Untuk tombol login, dimana saya memasukkan yang dimana username saya itu Rizky Area dan passwordnya 12346. Apabila password gagal, maka username dan password Anda salah dan tulisan login error. Oke, lanjut lagi. Oke, tarik lagi. Nah, di bagian from utama, saya menu tampil data pelanggan, dimana tampil data pelanggan, dimana nama apanya ya, nama JFrame, tampil data pelanggan sama dengan tampil pelanggan, tampil data pelanggan sama semuanya seperti itu. Entry data pelanggan, entry data pelanggan. Oke, mungkin karena waktu saya sudah kepanjangan, saya tutup dulu. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Silahkan tinggalkan kolom komentar apabila saya ada kekurangan atau atau ada penambahan kepada teman-teman untuk saya dapat berkembang lagi melangkah ke depan. Demikian hasil UAS saya. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya tutup dengan nun wal qalam yasur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.